Welcome back to Didi Max Forex Insight. Kembali lagi bersama kita yang akan membahas terkait kebijakan terbaru dari The Fed dan isu memanas di Timur Tengah. Dan di sini kita juga akan mengupas tuntas tentang dampak untuk trading forex dan beberapa peluang yang bisa kita ambil di kondisi pasar yang dinamis ini. Bersama saya Melinda dan di sini bareng narasumber kita ada Miss Mary. Halo Miss, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada bagaimana dampak dari ketegangan di Timur Tengah, khususnya Israel yang dalam darurat nasional terhadap harga emas atau XAUSD dan safe haven currency seperti CHF dan JPY. Oke, untuk ketegangan di Timur Tengah ini terutama di situasi darurat di Israel ya, jelas meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas, XAUSD, CHF dan juga JPY. Selain dampak ini lebih lanjut dari data ekonomi Amerika Serikat pekan lalu, harga emas biasanya ini akan naik saat tidak ada ketidakpastian geopolitik seperti ini gitu, karena investor akan mencari perlindungan. Nah, saat ini XAUSD sendiri menunjukkan kenaikan yang dimana diperkirakan masih akan bergerak bullish selama konflik berlanjut. Rekomendasi saya sih ada di buy emas di sekitar level di 2643 dengan target profitnya ada di 2682 dan stop loss mungkin ada di 2590. Nah, untuk CHF sendiri dan juga JPY pergerakannya juga memungkinkan bullish, terutama JPY yang sensitif terhadap ketegangan geopolitik. Oke. Nah, itu untuk yang pertama. Next, di sini ada pertanyaan nomor 2. Dengan PMI manufaktur Amerika Serikat yang tetap negatif di angka 47 dan deflasi berturut-turut, apakah ini dapat menjadi tanda resesi yang lebih dalam di Amerika Serikat dan apa efeknya pada USD Mix? Oke, untuk PMI manufaktur di bawah 50 ini memang jadi sinyal adanya kontraksi ekonomi ya di angka 47. Ini menunjukkan pelemahan yang signifikan. Apalagi ditambah dengan data inflasi, kondisi ini bisa meningkatkan kekhawatiran resesi di Amerika Serikat. Gitu, dengan dengan data deflasinya ini. Kondisi ini menunjukkan kekhawatiran resesi yang memang tentunya akan menekan USD. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini USD akan melemah biasanya, terutama terhadap mata uang yang lebih stabil atau safe haven seperti CHF dan juga JPY. Kalau saya lihat bahwa saat ini pair currency itu seperti Euro USD ini masih berpotensi untuk terjadi penurunan ya. Jadi untuk trading plan saat ini saran saya sih masih cari level entry yang terbaik dan tetap mengikuti arahnya secara teknikal di time frame H1. Oke, next untuk pertanyaan ketiga. Apakah potensi satu kali lagi pemangkasan suku bunga oleh The Fed di tahun 2024 akan memperburuk sentimen terhadap USD, terutama untuk safe haven seperti XAUSD dan bagaimana pengaruhnya terhadap mata uang komoditas seperti AUD dan CAD? Oke, kalau The Fed ini memangkas suku bunga lagi, ini bisa melemahkan USD lebih lanjut. Karena suku bunga yang lebih rendah cenderung membuat mata uang kurang menarik. Nah, untuk safe haven seperti XAUSD dan sentimen ini biasanya positif karena investor akan beralih ke aset yang lebih aman. Nah, untuk rekomendasi saya sih ada di buy XAUSD di level golden ratio Fibonacci retracement di level 50 dan juga 61,8. Nah, dengan TP terdekat resisten time frame H2 kisaran di 2680 dan juga SL di bawah support terdekatnya di kisaran 2590. Untuk mata uang komoditas seperti AUD dan juga CAD, ini USD akan lebih lemah, bisa memberi dorongan ke AUD USD, terutama jika data dari Cina, mitra utama Australia ini juga sangat mendukung. Gitu. Oke, next untuk pertanyaan nomor 4. Bagaimana analisis Miss terhadap GDP Amerika Serikat yang tetap di 3%? Pada rilis terakhir,
Apakah ini dapat menjadi sinyal stabilitas atau justru menutupi masalah di sektor lain seperti manufaktur dan tenaga kerja? Oke, untuk pertumbuhan GDP yang tetap di angka 3% ini memang terlihat stabil ya. Tapi ini bisa jadi menutupi masalah di sektor lain seperti manufaktur dan juga tenaga kerja yang menunjukkan pelemahan. Nah, GDP yang solid mungkin membuat pasar masih optimis nih terhadap ekonomi Amerika Serikat. Namun kita tetap harus waspada terhadap data-data sektor lain yang tidak sejalan. Jika kondisi ini lebih lanjut, bisa jadi ada dampak negatif pada USD ke depannya. Dalam trading, saya sih lebih cenderungnya sih sell USD di pasangan seperti GBP dan juga GBP USD. Dan di sekitar resisten terdekat, mungkin dengan TP-nya itu mendekati level support hariannya pada time frame H1. Dan untuk stop loss-nya di sedikit di atas resisten terdekat. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, di sini ada unemployment claims dari Amerika Serikat menunjukkan angka yang lebih besar dari perkiraan dan previous. Apa yang bisa kita pelajari dari ini terkait kondisi ekonomi di Amerika Serikat dan apakah ini dapat memicu pergerakan signifikan di pasar forex? Oke, untuk angka pengangguran yang lebih tinggi dari ekspektasi biasanya jadi tanda pelemahan di pasar tenaga kerja. Dan ini bisa membuat USD tertekan. Jika data pengangguran terus memburuk, pasar bisa bereaksi negatif. Nah, terutama jika dikomunikasikan dengan data ekonomi lain yang lemah. Jadi saran saya untuk sell USD dipasangkan seperti USD JPY di sekitar 142.933 dengan TP terdekat di supportnya dan juga SL di mendekati atau sedikit di atas resistennya karena JPY ini cenderung menguat saat ada signal pelemahan ekonomi global. Okay. Next, untuk pertanyaan nomor 6, di sini Powell akan berbicara pada tanggal 1 Oktober 2024. Berdasarkan pidato sebelumnya, apa ekspektasi pasar dan bagaimana ini dapat mempengaruhi volatilitas pasar forex menjelang pengumuman NFP? Oke, untuk pidato Powell yang selalu dinantikan oleh pasar ya, karena ini bisa memberi petunjuk tentang arah kebijakan moneter. Berdasarkan pidato sebelumnya, Powell ini mungkin akan menyinggung soal inflasi dan juga tenaga kerja yang bisa mempengaruhi ekspektasi pasar menjelang NFP ya. Jika nanti pidatonya lebih ke dovish, USD kemungkinan akan tertekan. Nah, volatilitas di pasar forex menjelang NFP biasanya meningkat. Jadi saya sarankan untuk tidak terlalu agresif ya sebelum ada kepastian. Tetap pantau pasangan Euro USD dan juga GBP USD di mana volatilitas bisa sangat tinggi. Next, untuk pertanyaan nomor 7, ini ada data ADP pada 2 Oktober 2024. Diproyeksikan kembali negatif untuk bulan kelima berturut-turut. Apakah ini akan memperkuat spekulasi bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat semakin melemah? Dan apa dampaknya terhadap USD dan pasar secara keseluruhan? Oke, jika ADP ini kembali negatif, ini semakin menguatkan spekulasi bahwa pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini sedang melemah. Ya, hal ini bisa memperburuk outlook USD karena pasar akan melihat ini sebagai tanda resesi yang semakin dalam. Sebaiknya ambil posisi sell USD, misalkan di Euro USD di level saat ini dengan TP di support dan juga SL di atas resisten terdekatnya. Karena mata uang euro ini bisa menjadi keuntungan dari pelemahan USD. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 8 ada NFP pada tanggal 4 Oktober 2024 yang diproyeksikan negatif setelah 2 bulan berturut-turut mencatat hasil negatif. Jika data ini kembali mengecewakan, apa ekspektasi terhadap reaksi The Fed dan bagaimana strategi trading yang sesuai, Miss? Oke, untuk NFP kembali negatif ya, kemungkinan besar The Fed akan mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti pemotongan suku bunga yang lebih lanjut. Ini tentu saja membuat pelemahan USD. Dan pasar akan bereaksi negatif
Jadi untuk saran saya, fokus pada pasangan mata uang yang sensitif terhadap USD aja, seperti AUD USD atau New Zealand USD. Next, untuk pertanyaan terakhir di sini, dengan banyaknya data ekonomi negatif dari Amerika Serikat, termasuk deflasi, penurunan PMI, dan pengangguran yang lebih tinggi dari forecast, apakah emas akan terus mendominasi sebagai aset safe haven di bulan Oktober? Oke, ya, emas kemungkinan besar akan terus mendominasi nih sebagai aset safe haven. Jadi terutama dengan data ekonomi negatif ini yang semakin banyak dari Amerika Serikat. Ketidakpastian ekonomi akan mendorong investor untuk beralih ke aset yang lebih aman, seperti emas nih. Jadi untuk saran saya untuk buy SAUUSD di sekitar level Fibonacci retracement di angka level 50 atau di 61,8 dengan penarikan Fibonacci retracement ini itu dari low ke high terbarunya dari time frame H1, dan dengan target profit ini bisa ditempatkan mendekati all time high sebelumnya ya, dan stop loss di sedikit bawah supportnya karena emas ini cenderung menguat di situasi seperti ini. Itu dia beberapa informasi tentang potensi profit di aset safe haven. Terima kasih yang sudah bergabung di DidiMax Forex Insight untuk hari ini. Dan kita sudah membahas tentang kebijakan The Fed dan ketegangan di Timur Tengah pada pasar forex. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tetap mendapatkan informasi penting di DidiMax Forex Insight. Bersama saya Melinda dan Mary Putri. Happy trading dan sampai ketemu lagi. See you trader!